Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, pemirsa Umat TV dimanapun Anda berada, kembali kita bertemu dalam rangka kajian rutin duha yang setiap harinya kita laksanakan selama bulan Ramadan sekitar jam 10.30 hingga jam 60 menit ke depan. Pada pagi hari ini kita alhamdulillah sudah ditemani oleh guru kita Ustadz Fakhrizal Idris dari CMA. Beliau merupakan lulusan dari Universitas Islam Madinah. Beliau juga merupakan seorang pengarang dari dua buku, yaitu Fikih Sunnah dan buku Pintu Rezeki. Masya Allah, ini suatu anugerah bagi kita, karunia bagi kita, karena didatangi oleh atau diberi ilmu oleh seorang yang luar biasa faqih dalam keilmuan mengenai ilmu-ilmu syar'i. Langsung saja mungkin kita sapa Ustadz kita yang sudah berada di layar kaca Anda semuanya. Bersama kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam. Gimana kabar Ustadz? Sehat, Ustadz? Sekarang kayaknya anak lagi ada. Ya. Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi kita pada pagi hari ini, insya Allah kita akan bahas kajian mengenai ada apa sebetulnya yang ada di penghujung Ramadan ini. Kita bahas tema tentang ada apa di penghujung Ramadan yang nanti akan disampaikan oleh beliau langsung. Perlu kami sampaikan juga bahwa kajian ini juga merupakan kerjasama dari DPW Wahda Islamiyah DKI Jakarta Depok kerjasama dengan Umat TV dan WIZ Wahda Inspirasi Zakat Jakarta. Oke, tanpa memperpanjang waktu, mungkin kita sudah bisa mulai untuk supaya waktunya hemat gitu. Ya, kita mungkin persilakan kepada Ustaz kita, guru kita. Fadhol Ustaz, fadhol masykur Ustaz. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Umat TV yang berbahagia. Sebagaimana tema yang sudah disebutkan, kita insya Allah pada pekan terakhir di bulan suci Ramadan, di bulan yang mulia dan penuh keberkahan ini, melanjutkan tema kita tentang fikih puasa. Karena berada pada akhir bulan Ramadan, tentu tema kita atau pertanyaan yang mesti ada di benak kita, ada apa dengan penghujung Ramadan atau di penghujung bulan Ramadan ini. Yang pertama, Ramadan, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibarat madrasah. Yang mana madrasah itu ada mulainya, ada akhirnya, ada waktu pendaftarannya, ada acara kelulusan. Maka Ramadan seperti itu, ada proses masuk awalnya, kemudian
mulai melakukan aktivitas, dan terakhir ada tentunya haflu ikhtitam, ya, ada wisudanya. Maka marilah kami mengajak diri kami dan pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk melihat kembali selama lebih kurang 24 hari ke belakang, apakah yang sudah dicapai seseorang selama 24 hari itu dan menjelang 25 hari Ramadan, sehingga dia dapat melihat, dapat mengukur pada akhir Ramadan dia termasuk lulus atau tidak. Karena tadi kita ibaratkan pertama dengan madrasah, ya, apakah lulus atau tidak, atau kemudian adakah sesuatu yang bisa dia ambil ilmunya, latihan yang dia capai, ya, selama madrasah Ramadan tersebut, ya. Maka dalam kehidupan sehari-hari seperti itu, terkadang orang bersekolah, aktivitas di sekolah, madrasah, ikut training, akan tetapi mungkin dia tidak mengambil manfaatnya, tapi tentu tujuannya sebenarnya adalah mengambil manfaat yang sebesar-besarnya. Maka pada penghujung Ramadan ini, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita selayaknya untuk melihat kira-kira pada penghujung Ramadan ini lulus atau tidak, ada bekas atau tidak, ada ilmu yang bisa kita ambil, pelajaran hidup yang bisa kita jadikan bekal untuk kemudian berada di luar Ramadan. Ini yang pertama ketika kita menjadikan atau mengibaratkan Ramadan dengan madrasah. Mudah-mudahan kita berharap semua kita lulus, mendapatkan yang terbaik, mendapatkan nilai yang terbaik, bekal dan ilmu yang terbaik selama bulan suci Ramadan. Yang kedua, izinkan kami memberi misalan atau ibarat juga bahwa Ramadan ini ibarat peperangan. Kenapa? Seseorang berperang melawan hawa nafsunya, melawan dirinya sendiri, atau juga terkadang godaan dari orang lain. Kita sudah sebutkan dulu ketika awal pertemuan bahwa Nabi mengajarkan, Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan jika seseorang diajak untuk berdebat, diajak untuk bertengkar, maka jawaban dia sangat sederhana, inni shaim, saya sedang berpuasa. Maka kalau ada yang memusuhinya, dia menang atau tidak bersama musuhnya. Dirinya juga, ya, selama Ramadan, apakah dia berhasil mengalahkan dirinya sendiri? Karena jika dia tidak bisa mengalahkan dirinya, dikhawatirkan dia tidak bisa mengalahkan musuhnya. Dan dalam peperangan, akhir peperangan, kalau madrasah tadi ada ijazah, ada wisuda. Kalau peperangan itu biasanya di akhir peperangan itu ada ghanimatun, ada harta rampasan perang. Maka sepantasnya pada bulan Ramadan itu setiap muslim mendapatkan ghanimatun baridah. Ghanimah, rampasan perang yang tidak perlu berperang. Ghanimatun baridah artinya rampasan perang yang didapatkan dalam fikih Islam, tapi ketika peperangan itu terjadi, ya nggak sempat berperang. Persiapan ada tapi nggak sempat berperang, sehingga ghanimahnya didapatkan dengan mudah. Dan seharusnya Ramadan seperti itu. Kenapa kita sudah sebutkan ketika menyebutkan keutamaan Ramadan, bahwa pada bulan Ramadan, idza dakhala Ramadan, jika bulan Ramadan tiba, itu futihat abwabul jannah. Bulan Ramadan itu pintu surga dibukakan. Artinya ibadah dimudahkan oleh Allah Subhanahu. Dan lafaz di hadis itu juga disebutkan wasul silati syayatin. Sedangkan syaitan terbelenggu.
maka ini jelas musuhnya sudah takluk, sehingga seharusnya dia menang peperangan ini karena musuhnya sudah terbelenggu. Maka pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita harus menyadari kerugian yang besar ketika Ramadan ini, peperangan yang terjadi pada bulan Ramadan ini antara seseorang dengan hawa nafsunya, dia kalah. Padahal musuhnya sudah ditaklukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan iblis, syaitan ya, dari golongan jin tentunya dalam hal ini adalah musuh bagi manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin ketika Allah mengatakan, berfirman, alam a'had ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan. Bukankah aku, kata Allah Subhanahu wa taala, sudah mengambil perjanjian bersama kalian atau dengan kalian wahai anak Adam, janganlah kalian sembah syaitan. Wa ani'buduni innahu lakum aduwwum mubin, kata Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah musuh yang nyata bagi kalian. Jadi syaitan itu diperintahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai dijadikan musuh ya. Jadi bukan dijadikan teman. Sedangkan yang pantas disembah wa ani'buduni, kata Allah Subhanahu wa taala, dan sembahlah aku. Jadi jelas Allah perintahkan setiap manusia, setiap muslim menjadikan syaitan itu musuh. Kemudian mungkin timbul pertanyaan, syaitan nggak kelihatan, bagaimana kita memusuhi sesuatu yang nggak kelihatan? Maka masa-masa wabah COVID-19 ini sebenarnya memberi pelajaran yang besar bagi kita. Memang kita kadang punya musuh walaupun musuhnya tidak terlihat. Musuhnya tidak terlihat. Hari ini di semua negara di dunia, ya, lebih dari 150 negara, mereka semua buat program melawan COVID-19. Apakah COVID musuh yang dijadikan lawan ini terlihat? Maka tidak. Tapi semua yakin bahwa musuh itu ada. Ya. Bahkan ketika ada yang melontarkan teori konspirasi, banyak juga yang membantah. Tapi intinya musuhnya sebenarnya semua sepakat tidak kelihatan. Maka ini seharusnya semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu banyak yang menertawakan ya, kaum muslim mengatakan ada musuh yang tidak terlihat yaitu syaitan, maka hari ini kita juga tidak mengapa tersenyum ya, ketika ada orang mengatakan, ya dulu kita ditertawakan mengatakan musuh yang tidak kelihatan yaitu syaitan, maka hari ini kita juga punya musuh yang tidak kelihatan yaitu coronavirus atau virus corona yang jenis baru yang diberi COVID-19 atau tahun 2019. Sekali lagi, idealnya pada bulan Ramadan ini kita menang peperangan karena musuhnya terbelenggu meskipun musuh tersebut tidak terlihat. Maka yang terakhir, pemisalan juga bulan Ramadan ini, pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala, Ramadan yang ketiga saya ibaratkan dengan PSBB ya, atau pembatasan sosial berskala besar juga ini ya. Kenapa? Karena kita berinteraksi dengan terbatas ya. Awalnya makan itu makan minum ya, atau seseorang dengan istrinya halal, tapi ini sangat besar pembatasannya pada bulan Ramadan ya. Seorang suami jangankan melakukan suami istri, untuk bercumbu saja dilarang pada siang bulan Ramadan. Ini pembatasan yang luar biasa besar skalanya. Maka dalam program ini hendaknya benar-benar memberikan efek yang luar biasa pada kita. Kalau orang-orang mengikuti program untuk mulai hidup bersih, ya, rajin cuci tangan, ya, bahkan kita lihat dari kebiasaan sekarang
kemana-mana orang menyediakan tempat cuci tangan. Kalau masuk ke warung, kita lihat warung juga, warung kecil menyediakan tempat cuci tangan. Artinya ada kebiasaan baru yang luar biasa. Maka seharusnya bulan Ramadan itu begitu juga. Ya. Jika pada bulan Ramadan kita bisa menahan diri dari yang halal, maka di luar bulan Ramadan seharusnya jangankan yang seharusnya kita bisa menahan diri dari yang halal saja bisa kita tahan, apalagi dari yang haram. Ya, jadi sudah bisa mulai mengontrol diri, ini tidak benar, tidak halal, perkataan ini tidak boleh, makan ini tidak boleh saya makan, ini harus saya lakukan, ibadah ini harus saya tingkatkan. Ini sudah mulai ada pengontrolan diri, ya, seorang sudah mulai terbiasa. Maka 3 ibarat ini sebagai mukaddimah tentang bagaimana dan apa yang ada di penghujung bulan Ramadan. Nabi kita Muhammad SAW memberikan contoh tentang bagaimana sebenarnya bulan atau akhir bulan Ramadan itu posisi yang paling penting. Lebih penting daripada awalnya. Tentu ini kebalikan dari sebahagian tempat di mana orang begitu giat, begitu bersemangat pada awal, tapi pada akhir Ramadan sudah mulai buyar, sudah mulai ambiar, sudah mulai nggak konsentrasi lagi. Ya. Maka itu tidak tepat. Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu taala anha, istri beliau, tentu seorang istri paling tahu kegiatan suaminya, karena ya kalau yang di luar mungkin kegiatan luar saja, ya. Apalagi pada bulan Ramadan dengan kondisi PSBB di tempat kita ini istri paling tahu apa kegiatan suaminya, ya. Berapa banyak bacaan Al-Qur'annya, apa saja yang dilakukannya, ada nggak dia sholat tarawih misalnya, ya. Kalau sholat 5 waktu tentu standar. Kalau sholat tarawih pada selain bulan Ramadan mungkin di luar, ya. Istrinya, anaknya nggak tahu. Tapi kalau bulan Ramadan ini tentu anak dan istri atau keluarga yang belum berkeluarga misalnya akan tahu dia ada nggak sholat tarawihnya pada bulan Ramadan. Dan Nabi kita Muhammad SAW kata Aisyah, "Kana idza dakhala asyra ahya laila." Beliau jika masuk 10 terakhir bulan suci Ramadan itu menghidupkan malamnya. 10 terakhir bulan Ramadan itu malamnya itu semakin hidup. Artinya sedikit tidurnya. Wa aiqadha ahlahu, beliau membangunkan keluarganya. Istri beliau bangunkan. Wa syadda mi'zarah, dan kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam lebih mengencangkan ikat pinggang, ya, serius, ya, lebih serius lagi dalam beribadah. Demikian yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan ini menunjukkan ada yang istimewa di penghujung bulan suci Ramadan. Di antara hal yang disebutkan ulama kita kenapa bulan atau 10 akhir bulan Ramadan itu ada sesuatu yang istimewa, karena ada malam Lailatul Qadar, ya, atau malam Lailatul Qadri, ya, dengan sukun huruf dalnya, di mana malam tersebut khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Sehingga seorang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar dan dia ada di 1 dari 10 malam akhir bulan Ramadan, mendapatkan pahala yang begitu besar. Sekaligus ini menjawab sebahagian orang mungkin yang merasa usianya begitu pendek, ya. Dia ingin hidup 1000 tahun, ya, akan tetapi takdir Allah Subhanahu wa taala umat Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya usianya 60 sampai 70 tahun. Makanya ketika dia beribadah pada bulan
atau pada malam Lailatul Qadar, dia punya keutamaan lebih baik daripada 1000 bulan. Dia punya keutamaan yang besar. Kemudian sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang penting yang kita ketahui bahwa di 10 terakhir bulan Ramadan itu, disitulah Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran. Ya, karena Al-Quran itu Allah turunkan pada malam Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar sudah kita sebutkan ada pada 10 terakhir bulan Ramadan. Dan kami ingatkan kembali pada pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan, bulan Ramadan itu sudah ada sebelum ibadah puasa diwajibkan. Ibadah puasa diwajibkan tahun kedua Hijriah, sedangkan sebelumnya sudah ada bulan Ramadan. Sehingga Ramadan itu menjadi bertambah keutamaannya karena ada ibadah puasa. Sebelumnya sudah utama karena diturunkan Al-Quran pada bulan Ramadan tersebut, pada malam Lailatul Qadar secara khusus, secara spesifik, maka bertambah lagi karena ada ibadah yang merupakan rukun Islam, yaitu puasa Ramadan. Dan kita tahu Al-Quran adalah karunia terbesar yang dikaruniakan kepada Nabi kita Muhammad SAW, mukjizat yang terbesar yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena semua yang dibutuhkan seorang muslim dan manusia secara umum ada di dalam Al-Quran tersebut. Tinggal kemudian upaya, jerih payah, dan keseriusan seseorang untuk mencari solusinya di dalam Al-Quran tersebut. Makanya di dalam di universitas Islam yang ada di seluruh dunia, ketika membahas solusi Al-Quran tentang sesuatu, maka mereka sepakat sudah ada. Tinggal kemudian bagaimana mewujudkannya, ya, mewujudkannya atau membahasakannya dalam bentuk tulisan dan menyajikannya. Solusinya sebenarnya sudah ada di dalam Al-Quran tersebut. Kemudian dalam surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajri, Allah bersumpah dengan waktu fajar, waktu sholat subuh. Demikian sebagian ulama menafsirkannya. Dan Allah boleh bersumpah dengan makhluknya, akan tetapi seorang muslim tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Itu kewajiban kita atau keharusan setiap muslim, dia tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah punya hak untuk bersumpah dengan makhluknya, dan ketika Allah bersumpah dengan makhluknya, itu menunjukkan apa yang Allah jadikan objek sumpah adalah penting. Allah bersumpah dengan surat atau dengan waktu fajar, kemudian Allah melanjutkan walayalin ashri. Dan Allah juga bersumpah dengan 10 malam atau 10 hari yang Allah agungkan. Memang Imam Tabari rahimahullah ta'ala dalam tafsir beliau menyebutkan, kebanyakan ulama menyebutkan makna dari 10 hari-hari yang diutamakan itu adalah 10 hari yang berada pada awal bulan Dzulhijjah. Akan tetapi ada juga ulama yang menyebutkan dia menunjukkan keutamaan 10 hari atau malam, karena lafadznya di sana ada layalin, malam, itu adalah 10 akhir dari bulan suci Ramadan. Dan terlepas dari perbedaan penafsiran apa itu, kaidah yang penting juga ulama kita sebutkan substansinya yang ingin kita angkat.
Makanya Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan ayat ini, beliau menyebutkan kalau dia 10 hari awal Dzulhijjah, maka dia menjadi utama karena banyak ibadah di situ. Yaitu pada kegiatan ibadah melaksanakan ibadah haji yang merupakan rukun dari rukun-rukun Islam. Yang pertama, misalnya tanggal 8 mabit di Mina, ya. Kemudian 9 di Arafah, tanggal 10-nya ada hari raya kurban, ya, Yaumun Nahar, ya. Ini menjadikan 10 awal bulan Dzulhijjah menjadi utama. Kenapa? Karena ada ibadah. Maka kata Imam atau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, 10 akhir bulan Ramadan itu menjadi utama karena ada ibadah. Kalau diisi dengan ibadah, maka ada ibadah puasa, ada sholat-sholat yang dilakukan pada malam hari, kemudian ada Lailatul Qadarnya. Ini sesuatu yang penting yang harus kita ingat pada 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah belum terlambat untuk kembali mulai, karena masih ada sisa 4 malam atau 5 malam. Ya, karena dalam hitungan tahun atau bulan yang menggunakan ya al-qamar, ya qamariyah, bulan bukan pakai matahari hitungannya, itu hanya ada 29 atau 30 hari, kata Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada 28 atau 31. Sehingga kita masih punya kesempatan 4 atau 5 hari lagi. Kalau kemudian ada yang bertanya, mana yang lebih utama, 10 hari awal dari Dzulhijjah atau 10 hari akhir dari Ramadan? Maka salah seorang ulama menyebutkan kalau siangnya itu lebih utama 10 awal Dzulhijjah. Kalau akhirnya lebih utama 10 akhir bulan Ramadan. Namun pada kesempatan ini kami menyimpulkan juga yang kita butuhkan adalah substansinya. 10 awal bulan Dzulhijjah menjadi utama karena diisi dengan ibadah pada siangnya. Yang kita sebutkan tadi, ada wukuf di Arafah, ada hari raya Nahar, ya. Ada kegiatan menyembelih, ya. Dibagikan makanannya bagi orang fakir, ya, miskin, dan selainnya. Karena hewan sembelihan kurban itu boleh juga kepada orang kaya, bahkan orang yang menyembelih juga boleh. Nah, 10 akhir bulan Ramadan menjadi utama juga kalau diisi dengan ibadah. Itu yang menjadi substansi dan inti sebenarnya permasalahannya. Ya. Nah, terlepas dari kesimpulan tadi, malam lebih utama atau siangnya di antara 2-10 itu, intinya ketika diisi dengan ibadah sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di, maka sahabat yang Allah Subhanahu wa taala, mari kita menggiatkan ibadah pada 10 akhir bulan suci Ramadan atau pada 4-5 dari sisa, ya, dari bulan suci Ramadan yang penuh berkah dan kita bisa merasakan keberkahannya itu, ya. Mungkin tidak selalu bersifat konkret, dia abstrak, tidak bisa terlihat, akan tetapi kita bisa merasakan. Kita bisa merasakan barakahnya Ramadan itu, sehingga orang-orang kadang menyikapi Ramadan dengan hal yang sesuai dengan passionnya, kata sebagian orang bahasanya. Makanya jangan heran kalau ada sebagian misalnya dia mengatakan, sering kita dengarkan, dia mengatakan misalnya, saya kalau udah bulan Ramadan itu berat badan, ya, bisa sampai misalnya, sering kita dengar orang mengatakan seperti itu. Dia merasa berkah Ramadan itu kalau berat badannya turun, ya, karena dia punya masalah dengan kelebihan berat badan, tidak proporsional. Jadi bulan Ramadan 5-7 kg turun. Maka kalau bulan Ramadan tidak turun 7 atau 5 kg minimal,
dia merasa rugi. Dan ini cukup benar bahwa harus ada target. Jadi kalau bulan Ramadan berat badannya bertambah, ini masalah besar. Karena harusnya makanannya berkurang, ya, dan ibadahnya meningkat. Ya, ibaratnya orang yang masuk sedikit, yang keluar banyak, maka harusnya defisit. Ya, harusnya defisit. Maka ketika yang keluar sedikit, yang masuk banyak, tentu akan lebih. Ya. Nah, ini yang membuat mungkin di akhir Ramadan akhirnya berat badannya bukan berkurang, malah bertambah. Ya. Sehingga bulan Ramadan juga ibadah meningkatkan, apalagi pada akhir bulan Ramadan, maka sebenarnya dia juga merugi, defisit juga, ya, karena seharusnya tadi poinnya 1000, ada yang malam kebaikan atau pahalanya khairun min alfi syahr, lebih baik pada 1000 bulan. Maka seharusnya timbangan amalnya, catatan amalnya semakin gemuk, semakin tebal. Maka kalau berkurang berarti ada yang masalah. Karena sebenarnya kalau seandainya ibadahnya konstan, ibadahnya biasa-biasa aja. Pada awal Ramadan sampai 29 atau 30 Ramadan, ibadahnya konstan, seperti itu saja. Maka seharusnya catatannya juga semakin tebal, semakin besar catatannya. Kenapa? Karena pada akhir bulan Ramadan, pahalanya yang ditingkatkan. Jadi seandainya dia nggak perlu meningkatkan ibadah, pahalanya udah otomatis ditingkatkan. Seharusnya amalannya semakin banyak, catatan kebaikannya semakin besar. Ya. Kemudian akhir 10 Ramadan ini, sebagaimana sudah kita isyaratkan tadi bahwa ada Lailatul Qadar, maka Allah mensifatkan Lailatul Qadar itu dengan keberkahan. Ya. Dalam surat Dukhan ayat 3, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sungguhnya kami turunkan Al-Quran itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam yang penuh berkah. Dan malam itu ada pada 10 terakhir bulan suci Ramadan. Maka kalau yang mau ngalap berkah, nyari berkah, ini kesempatannya pada 10 terakhir bulan suci Ramadan. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara keistimewaan, karena tadi temanya, subtemanya, poin dari tema kita, ada apa di penghujung bulan Ramadan, maka ada juga di penghujung bulan Ramadan ini Allah turunkan malaikatnya, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Qadar, jelas di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tanazzalul malaikatu waruh. Pada malam tersebut Allah turunkan malaikat dan ruh. Ya. Antara makna ruh di sini adalah malaikat Jibril. Ya. Jadi bukan sekedar malaikat, penghulu semua malaikat juga turun. Nah, jadi mungkin kita nggak bisa ketemu, tapi kita harus sadari malaikat Allah yang mulia ini, Jibril juga ada di permukaan bumi ini ketika akhir di penghujung bulan suci Ramadan. Ya. Para sahabat Nabi SAW, mereka pernah melihat malaikat Jibril menyerupai seorang dari antara mereka, misalnya sahabat Dihya Al-Kalbi. Mungkin kita tidak pernah menyaksikan, nggak pernah melihat, nggak pernah merasakan kedekatan yang begitu, akan tetapi jelas ini sahabat yang mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat sekalian, bahwa malaikat Jibril, penghulu malaikat, turun ya ke bumi ini pada malam Lailatul Qadar. Dan sekaligus ini menjawab sebagian pertanyaan yang mengatakan karena para nabi sudah tidak ada lagi, ya, Nabi Muhammad yang terakhir, jadi malaikat Jibril kerjanya apa sebenarnya? Kan menyampaikan wahyu, sedangkan wahyu tidak ada lagi diturunkan kepada para nabi, jadi malaikat Jibril. Maka ini tentu terkadang nggak boleh dijadikan anekdot,
Karena kalau ingin tahu tugasnya ya setiap tahun sebenarnya malaikat Jibril bisa ada tugas turun. Menyampaikan wahyu adalah salah satu di antara tugas malaikat Jibril. Dan beliau punya tugas-tugas yang lain walaupun tidak disebutkan. Tapi setidaknya kita bisa menjawab dengan ayat ini bahwa malaikat Jibril masih ada tugas-tugas dari Allah Subhanahu wa taala setiap malam Lailatul Qadar turun bersama malaikat-malaikat Allah yang lain. Kemudian keistimewaan juga kekhususan akhir penghujung Ramadan ini, sahabat yang baik Allah Subhanahu wa taala itu disifatkan malam Lailatul Qadar itu dengan salam ya hatta matla'il fajr, keselamatan, kesejahteraan ya. Di antara maksudnya keselamatan misalnya di sini disebutkan bahwa syaitan ya secara umum syaitan tidak bisa atau dibelenggu pada bulan suci Ramadan. Pada malam Lailatul Qadar itu yang nggak bisa dia sama sekali beraktivitas mengganggu manusia ya. Sehingga sekali lagi kesempatan mendapatkan ghanimatun baridah, melawan musuh tapi musuhnya terbelenggu. Seharusnya kita semua sekali lagi mendapatkan harta rampasan perang tanpa perlu bersusah payah. Maka memang sungguh celaka orang yang bulan Ramadan itu tiba dan datang dia nggak dapatkan apa-apa, tidak diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, idza alimtu lailatul qadar, kalau saya tahu itu malam Lailatul Qadar, maka apa yang harus saya ucapkan?" Ya. Maka Nabi mengajarkan hal yang sederhana yang bisa dilakukan semua orang pada ada malam Lailatul Qadar. Beliau mengatakan, "Quli," katakan, "Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni." Ya Allah, Engkau Maha Pengampun dan mencintai untuk memberikan pengampunan, maka ampunkanlah dosaku. Maka ini salah satu target utama seorang muslim berada pada bulan suci Ramadan, pada akhir Ramadan tersebut. Kalau tadi kita ibaratkan madrasah, dia dapat ijazah. Kalau kita ibaratkan peperangan, dia mendapatkan rampasan perang tanpa harus berperang. Kalau kita ibaratkan dengan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, maka ibaratnya dia selamat dari wabah, keluar dari wabah, termasuk orang yang sehat. Maka orang yang keluar dari bulan suci Ramadan harusnya sebagaimana dia dilahirkan kembali, tidak ada lagi dosa yang membebaninya karena dia sudah harusnya diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali ini menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu Nabi Rahmah, Nabi yang penuh rahmat. Beliau mengajarkan kepada umatnya itu yang sesuatu yang penting dan bisa dilakukan oleh semua orang. Bayangkan seandainya Nabi mengatakan kalau datang bulan atau seandainya pada Anda mengetahui atau ingin mendapatkan pahala maksimal pada Lailatul Qadar atau 10 hari bulan suci Ramadan, maka bersedekahlah misalnya. Keluarkan ini atau pergilah haji umrah misalnya seperti itu. Tapi Nabi mengajarkan semua sesuatu yang bisa dilakukan oleh semua orang, yaitu berdoa. Ya. Dan berdoa itu kalau dari segi bahasanya, ya, atau dari sisi bahasanya itu doa itu tolab. Ya. Walaupun tolab ke atas ya permintaan, maka hal yang paling mudah dilakukan di dunia ini adalah meminta. Ya. Memberi butuh sedikit usaha, meminta paling mudah. Ya. Makanya jangan heran misalnya ada orang berebut untuk bantuan misalnya, itu karena untuk mendapatkan sesuatu itu tidak sulit. Jadi meminta, maka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan amalan pada malam Lailatul Qadar oleh Nabi SAW. Ini menunjukkan beliau adalah Nabi yang penuh rahmat kepada umatnya, ya, kepada umatnya. Sekali lagi, mari kita maksimalkan beribadah dan
seandainya juga tidak bisa maksimal lagi itu kemampuan seseorang, karena dia sudah melakukan ibadah yang cukup panjang selama 24-25 hari, sudah lemas, ya. Kalau tadi perang, bekal perang sudah habis. Kalau tadi sekolah, maka ini sudah ya maksimal ya untuk belajar, ya. Kalaupun masih dipaksa belajar, mungkin nggak masuk juga lagi, ya. Maka lakukan hal yang paling mudah setelah itu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma innaka afuwun fa'fu anna. Kemudian yang selanjutnya, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang Nabi kita punya kegiatan khusus di penghujung Ramadan, sehingga Ramadan begitu istimewa, yaitu i'tikaf, ya. Nah, i'tikaf ini ibadah seseorang berkhalwat dengan cara yang sunnah diajarkan Nabi SAW. Dia berada di masjid, tidak keluar dari masjid kecuali untuk kebutuhan tertentu. Ini ibadah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dengan kondisi hari ini ada pembatasan sosial, maka ulama kita, ya, kemudian para pakar kesehatan menyarankan untuk tidak melakukan kegiatan yang ada interaksi sosial, bahkan menjaga jarak. Maka mungkin hampir ya atau kebanyakan orang nggak bisa i'tikaf pada tahun ini. Dan memang jumhur ulama menyebutkan syarat i'tikaf itu di masjid, ya. Jadi dan itu yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, ada perbedaan pendapat, tapi ini jumhur ulama mengatakan i'tikaf itu di masjid, ya. Kalau di rumah sendiri itu bukan i'tikaf, dan ini yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Akan tetapi sekali lagi, rahmatullahi wasi'ah, rahmat Allah begitu luas. Di masjid ada rahmat Allah, di rumah ada, ya. Dimanapun seorang berada, insya Allah dia bisa mendapatkan rahmat dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sampai kepada pertanyaan, ya, tentang kalau tadi disebutkan 10 terakhir bulan suci Ramadan, di penghujung Ramadan. Sebenarnya secara pasti kapan bulan atau malam Lailatul Qadar? Dalam beberapa hadis disebutkan memang sebenarnya Nabi punya informasi khusus tentang malam Lailatul Qadar itu secara spesifik ada. Tapi kemudian ketika ingin beliau sampaikan, ada sahabat yang bertengkar atau berbeda pendapat, bersilang pendapat, mereka saling mengangkat suara. Kemudian Nabi mengatakan, akhirnya saya lupa informasi tersebut, dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau diangkat oleh Allah informasi tentang malam Lailatul Qadar secara spesifik. Ini menunjukkan, kata ulama kita, sesuatu yang bisa mengangkat atau menghambat seorang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah pertengkaran atau perdebatan yang tidak ada manfaatnya, ya. Sehingga akhirnya informasi itu diangkat dari Nabi kita Muhammad SAW. Akan tapi beliau masih memberikan solusi atau memberikan informasi bahwa bulan atau Lailatul Qadar itu ada pada malam-malam ganjil, ya, dari penghujung Ramadan. Kalau tadi ada 10 atau 9, kalau kita katakan ganjil berarti lebih kecil lagi, menjadi 5, ya. Kalau enggak 21, 23, 25, 27 atau 29, lebih kecil lagi, ya. Lebih kecil lagi, lebih sempit lagi. Maka seandainya seorang dalam tanda kutip mungkin dia energinya sudah habis, maka dia bisa cari malam-malam ganjil, ya, malam ganjil. Kalau kemudian dia mengatakan, maaf Ustadz, ini sudah benar-benar tidak sanggup lagi, ya, tidak bisa, ya, ibaratnya karena PSBB ini orang nggak bisa lagi aktivitas mencari rezeki kalau di luar sana, ya.
sehingga bekalnya benar-benar habis. Jadi akhirnya dia memilih membeli sesuatu yang paling penting. Ya. Maka kalau memang malam-malam ganjil juga mungkin kewalahan, maka dalam beberapa hadis disebutkan secara kuat, ya, ada pada malam 27, ya, dari bulan suci Ramadan. Itu beberapa hadis menyebutkan seperti itu. Akan tapi tentu ya mencari 5 malam antara 350 malam, ya, tahun Kamariah 345 ini bukanlah pekerjaan yang sulit, ya, tinggal butuh sedikit usaha. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah taala juga kabar gembira bagi kita bahwa Imam Syafi'i, dan ini cukup benar, bahwa beliau mengatakan jika seseorang pada malam Lailatul Qadar itu, pada 10 terakhir bulan suci Ramadan itu, atau pada malam ganjilnya, atau pada malam 27 Ramadan itu, dia sholat maghrib dan isya, dia sudah melakukan ibadah dengan pahala atau keutamaan khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Karena malam itu dalam konsep ini yang dihitung malam itu mulai maghrib, ya. Matahari terbenam itu udah maghrib, hatta ya tola'il fajar, ya, sampai terbitnya fajar. Jadi begitu dia sholat maghrib, itu pahala sholat maghribnya itu sudah, atau sholat isyanya itu sudah pahala Lailatul Qadar, karena dia melaksanakannya pada malam hari, ya. Jadi ini juga penjelasan yang sangat cerdas yang menunjukkan kejeniusan Imam Syafi'i, karena kadang sebagian orang memikirkan sesuatu yang rumit, ya, tentang bagaimana atau ibadah apa yang harus dia lakukan pada malam-malam Lailatul Qadar. Maka dengan memaksimalkan ibadah yang wajib saja sebenarnya dia bisa mendapatkan keutamaan yang sebagaimana kita sebutkan tersebut. Maka pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah hadis, iltamisuha fi ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar pada 10 akhir bulan Ramadan. Fitasiah tabqah, atau 9 terakhir, ya, berarti 21, 27, 29, 27 dan 25, ya, intinya tetap pada malam yang ganjil sebagaimana disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian pertanyaan juga yang sering ditanyakan tentang apa tandanya, ya? Apa tandanya malam itu malam Lailatul Qadar? Apa tandanya? Maka ulama yang menyimpulkan atau menyebutkan tentang tanda-tandanya umumnya mendapatkan kesimpulan bahwa tanda itu diketahui ketika sudah berlalu, ya. Tanda itu diketahui sudah berlalu, ya. Di antaranya disebutkan Imam Muslim dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbara anna min alamatiha, di antara tanda Lailatul Qadar itu adalah anna syamsa tatlu'u sabihataha la syu'a laha. Tandanya nanti diketahui paginya, yaitu matahari pada pagi hari yang malamnya Lailatul Qadar itu matahari terbit, cahayanya itu tidak menyengat, tidak kuat cahayanya. Kita tahu kalau matahari terbit kita nggak bisa lihat matahari itu dengan mata telanjang. Kekuatannya
atau cahayanya begitu membuat mata ya bahkan sakit. Tapi kalau pagi Lailatul Qadar itu kita bisa pandang bisa kita pandang ya matahari itu ketika terbit. Ya, kita punya pengalaman Ramadan setiap kita ya. Ada yang mungkin sudah bisa lebih kurang 25 ya. Ada yang sudah 15, 25, ada yang mungkin sudah 40 kali Ramadan. Kalau ingin buat survei ternyata nggak sulit ya. Setiap malam-malam ganjil misalnya atau 10 malam 10 pagi ya. Akhir bulan suci Ramadan itu tinggal lihat paginya yang kira-kira mataharinya bisa dipandang ya. Maka itu malamnya adalah malam, tapi tentu malamnya udah lewat ya. Jadi bisa sebenarnya buat survei ya. Tentu survei ini untuk pribadi nggak bisa karena masalahnya pahala yang memberikan pahala ini Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang bisa buat survei pribadi tiap pagi di akhir bulan suci Ramadan atau malam-malam ganjil atau hari-hari ganjil dari bulan suci Ramadan, dilihat mataharinya mana yang bisa terbit dengan cahaya yang tidak menyakitkan mata atau cahayanya tidak kuat gitu ya. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan tandanya pada malamnya, tadi setelah malamnya berlalu, bahwa la harata wala baridah. Malam Lailatul Qadar itu suasananya tidak panas dan juga tidak dingin. Hadisnya Ibnu Abbas, diriwayatkan Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, atau dalam kitab sahihnya. Kemudian matahari pada paginya memerah, cahayanya lemah, seperti itu lafadznya. Jadi malamnya tidak begitu panas, dia juga begitu dingin. Kemudian yang lain ya, dari dengan sanad yang hasan ya, Imam Tabrani rahimahullah taala dari sahabat Wasilah ibn Asqa ya radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan malam Lailatul Qadar itu mudhi'ah, bercahaya terang. Kita tahu akhir dari Lailatul Qadar ada pada akhir bulan Ramadan. Kalau akhir bulan Ramadan tentu nggak ada bulan, tidak ada qamar. Beda dengan 15 Ramadan, tentu ada bulan masih penuh bulannya, atau ya bahkan mungkin ada supermoon ya, begitu terang 15 itu karena pertengahan. Pada akhir nggak ada bulan. Pada malamnya kan akhir bulan Ramadan nggak ada bulan, tapi Nabi mengatakan malamnya begitu bercahaya ya. Malamnya begitu bercahaya, dan mungkin ini agak sulit untuk dilihat karena kalau kita tinggal di negeri, kalau di masa kita ini, bumi ini memang di daratannya ini, di permukaannya bercahaya. Langitnya mungkin yang berbeda ya, karena bulan itu, kalau bulan cahaya dari langit, dari atasnya. Kalau cahaya lampu dan yang sebagainya itu dari permukaan bumi, dari permukaan bumi. Artinya untuk melihat bumi itu terang, kita harus ke atas ya, melalui satelit atau berada di pesawat, kita bisa lihat bumi terang. Tapi untuk melihat langit ya terangnya dari bawah. Demikian sahabat yang mulia Allah Subhanahu wa taala terkait dengan hal-hal yang istimewa di penghujung bulan suci Ramadan. Dan sebagaimana saya sudah sebutkan tadi, Ibnu Abbas menyebutkan bahwa atau kesimpulan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa ada kemungkinan ya, annaha lailata 27 ya, malam ke-27. Jadi kalau malam yang malam ini insyaallah baru 26, masih ada kesempatan malam 27 mendapatkan Lailatul Qadar ya. Dan yang berlalu juga kita berharap kita sudah melakukan yang maksimal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan
ya terkait dengan hal-hal yang ada di penghujung bulan suci Ramadan ini. Sekali lagi mudah-mudahan kalau kita seorang yang peserta madrasah, kita dapat ilmu, dapat hasil pelatihan, bisa mengontrol diri, ya, dari yang halal saja bisa, apalagi yang haram. Kalau kita seorang yang berperang di bulan suci Ramadan, kita menjadi orang yang mendapatkan rampasan perang yang tanpa harus mengalahkan musuh karena musuhnya sudah kalah. Atau yang kalau dia pembatasan sosial yang berskala besar, maka kita keluar dari bulan suci Ramadan ini dengan keadaan sehat. Ya, wabahnya berlalu, kita sehat. Itu kalau target yang ingin kita capai dalam PSBB yang sedang ada ini. Kalau PSBB yang kita kaitkan dengan puasa, kita keluar dari bulan suci Ramadan, kita sudah diampunkan. Kita berharap sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosa-dosa kita, plus ada pahala yang sudah kita kumpulkan selama bulan suci Ramadan. Dan yang terakhir, tidak lupa kami mengingatkan pada bulan atau akhir bulan suci Ramadan ini, sebagaimana awal bulan Zulhijjah tadi, selain ibadah-ibadah yang sifatnya pribadi, ada ibadah yang sifatnya sosial, yaitu berkurban. Ya, berkurban itu kalau pada 10 awal Zulhijjah itu manfaatnya boleh sepertiga diambil kalau dia mau, ya, kalau seorang yang berkurban mau, tapi 2/3 harus dia berikan kepada orang lain. Maka pada bulan akhir bulan suci Ramadan ini, demikian dia ibadah-ibadah pribadi sudah ada, tapi sebagaimana kata Abdullah bin Umar, amarna Rasulullah SAW an nukhrija zakat al-fitr. Kami dulu diperintahkan oleh Nabi SAW, kata Ibnu Umar, untuk mengeluarkan zakat al-fitr. Zakat fitr atau zakat fitrah diistilahkan dalam sebagian kitab fikih, dikeluarkan, dan tentu manfaatnya bukan untuk pribadi, bersifat sosial untuk orang banyak. Ya. Ini jangan lupa misalnya mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengeluarkan zakat fitr sebagai bentuk ibadah, mengisi dan memaksimalkan akhir atau penghujung bulan suci Ramadan. Dan sebagai penutup, sekali lagi kita bersyukur pada Allah karena semua ini menunjukkan keutamaan dan kekuasaan, perkasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Besar, Maha Agung, Maha Pemberi rezeki, Ar-Razzaq, ya. Dzul Quwwatin Matin, ya. Allah mempunyai kekuatan yang maha kuat. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb yang pemilik langit dan bumi. Terkadang kita beribadah dengan menahan lapar, seperti pada bulan Ramadan atau pada 10 akhir bulan suci Ramadan. Itu ibadah menahan lapar. Tapi pada kesempatan lain, kadang kita diperintahkan makan dan minum sebagai bentuk ibadah. Itu pada hari-hari tasyrik misalnya. Ayamul aklin wa syurbin, kata Nabi SAW. Pada hari-hari tasyrik itu, 11 Zulhijjah, 12, 13 itu kita dilarang untuk makan dan minum, dilarang untuk berpuasa, diperintahkan untuk makan dan minum. Jadi memberikan faedah sangat besar, karena sebagian orang di luar mengatakan bagaimana Anda berpuasa, beribadah dengan menahan lapar. Maka kita menjawab, itulah agama yang mulia, Islam. Kadang ibadah dengan menahan lapar, kadang beribadah justru dengan makan-makan. Ya. Sebagaimana nanti pada hari Idul Fitri 1 Syawal, di situ dilarang juga untuk berpuasa. Ya. Nah, kemudian sebagai penutup juga kita ingin menyebutkan, kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan keutamaan itu pada siang hari, kadang pada malam hari. Ini hanya Allah yang mampu melakukan, membuat syariat yang begitu sempurna ini. Kadang keutamaan siang hari, kadang pada malam, kadang pada awal Dzulhijjah, kadang pada akhir. Ya. Ini pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sahabat yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan di akhir bulan suci Ramadan kita semakin dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah Rabb semesta alam.
Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khairan hasanal jaza kepada guru kita Ustaz Fakir Rizal Idris yang telah memaparkan materinya mengenai apa saja yang ada di di akhir Ramadan. Untuk teman-teman sahabat TV yang teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan di atau mungkin melalui melalui platform lain. Insya Allah untuk pertemuan hari ini kita akan tunggu teman-teman yang bertanya. Sambil kita tunggu teman-teman yang bertanya, karena mungkin sedikit diskusi santai aja kali ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang mau diajukan. Mungkin mengenai ini misalnya ketika mungkin dalam hitungan Lailatul Qadar itu sendiri, apakah hitungannya itu ketika dari malam 26 ke 27 atau dari ketika malam 27 ke 28 gitu. Itu hitungan yang benarnya gimana, Ustaz? Ketika kita misalnya ya dalam malam ganjil misalnya 25, 27 atau itu gimana hitungan betulnya gimana, Ustaz? Mau dijawab dulu atau ya? Langsung saya jawab. Ya, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ya tentu kita pahami hari sehari itu ada siang, ada malam. Ya. Dan hitungnya tentu mudah, tidak sulit. Ya seperti misalnya tadi malam itu malam ke-25. Nah, kemudian tentu duluan malam datang daripada siang. Jadi kalau malam, tadi malam 25, siangnya baru sekarang. Nanti malam lagi. Dia sudah nanti misalnya maghrib sekitar jam 5.45 atau 47 itu sudah masuk ke malam 26. Karena duluan kita hitung malam. Ya, makanya awal Ramadan itu walaupun kita belum puasa siangnya, malamnya kita sudah tarawih. Karena malamnya itu sudah masuk Ramadan. Nah, jadi hitungannya seperti itu. Jadi duluan malam ketemu daripada siang. Duluan ketemu malam 27 Ramadan, baru esoknya ketemu 27 siang bulan Ramadan. Jadi demikian.
Oke. Nah, barakallah. Baik, alhamdulillah. Terus pertanyaan kedua, Ustaz, mengenai zakat fitrah, Ustaz, apakah apa namanya, ketika orang tua mungkin apa namanya, mungkin hartanya mungkin atau mungkin harta anaknya mungkin lebih banyak atau lebih apa namanya, lebih memungkinkan untuk membayarkan zakat fitrah. Apakah dalam keadaan seperti ini, Ustaz, harta dari atau uang anaknya atau harta anaknya itu boleh dipakai oleh orang tuanya untuk membayarkan zakat fitrah dalam itu, atau mungkin bahkan anaknya apa namanya, boleh anak-anaknya mungkin membayarkan zakat fitrah dari orang, atau gimana Ustaz penjelasannya, Ustaz? Nah, ya pertanyaan kedua, ya tentu mungkin pernyataan terakhir, jawabannya mengeluarkan zakat itu boleh dengan harta pribadi atau dibayarkan. Ya. Jadi seorang ayah membayarkan anggota keluarganya ketika mungkin anaknya masih kecil-kecil, ya, di tanggungan dia. Jadi dia bayarkan. Boleh juga dia yang dibayarkan orang tuanya. Nah, misalnya dia sudah sepuh, tidak ada penghasilan, ya, anaknya yang membiayai, kemudian anaknya yang bayarkan untuk orang tuanya, boleh juga. Ya. Ini cuma masalah sumber kedatangan. Yang penting terbayarkan, seperti itu. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang tua, dia mengelola harta anaknya, ya tinggal dia izin, ya kalau anaknya sudah balik, dia izin sama anaknya ini menggunakan harta uang anaknya untuk bayar fitrah sekeluarga. Kalau anaknya masih kecil, maka atau belum balik, ya belum paham mungkin, ya dia sebagai wali, maka dia berhak untuk tasarruf atau untuk menggunakan harta orang yang di bawah tanggungannya. Ya. Dalam hal ini kalau anak, khusus anak, ya, ayah pada anak, maka boleh. Ya. Nabi kita bersabda, anta wa maluka li abika. Dirimu dan harta kamu milik orang tuamu, milik ayahmu, kata Nabi SAW. Jadi boleh, ya, seorang ayah mengambil harta anaknya, tentu untuk hal-hal yang masih dalam batas-batas yang dibenarkan, apalagi cuman sekedar zakat fitrah tadi, sebagaimana kita sebutkan. Jadi nggak masalah dari manapun, atau mungkin bukan anak atau keluarganya, ada orang lain yang bayarkan boleh. Karena itu masalah datangnya saja. Ya. Kan harta yang datang pada seseorang, ada hasil kerja sendiri, ada hibah pemberian, ya. Kemudian ada hadiah, ya, dia dapat hadiah, atau mungkin ada barang yang dia temukan, ya. Kalau dalam zakat barang temuan misalnya itu ada yang ditemukan, tapi mungkin zaman kita sekarang sangat sulit mengatakan barang temuan karena semuanya katanya ada pemiliknya. Intinya sumbernya itu yang penting halal, bisa dari usaha sendiri, hadiah, pemberian, hibah, ya, atau ya termasuk dibayarkan itu mungkin hadiah. Yang penting terbayarkan. Penting caranya halal, jadi nggak masalah. Demikian. Atau secara ringkasnya tadi, katanya boleh nggak gunakan harta anaknya seorang ayah untuk zakat fitrah, ayah boleh mengambil harta anaknya berdasarkan sabda Nabi SAW bahwa kamu, diri kamu dan hartamu adalah milik ayahmu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz sudah menjawab beberapa pertanyaan. Eh, Mungkin kita alhamdulillah pada pemirsa Oma TV dimanapun Anda berada, kita berada di penghujung acara dan kita sampailah waktu kita untuk berpisah pada hari ini. Untuk untuk penutup saja Ustaz, mungkin bisa diberikan doa untuk teman-teman yang sekarang berjuang untuk berusaha untuk mencari malam Lailatul Qadar, mungkin bisa didoakan agar bisa mendapatkan apa yang diinginkan Ustaz. Fadhal Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, bantulah kami mudah-mudahan di akhir sisa bulan suci Ramadan kami bisa lebih maksimal untuk melaksanakan ibadah kepadamu, memanfaatkan akhir dari bulan suci Ramadan. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, jazakumullah khairan, ahsanal jaza untuk Ustadz kita, guru kita, Ustadz Fakhrizal Idris, SMA, untuk pemaparannya pada hari ini. Kita bertemu pada pertemuan selanjutnya, pada pertemuan selanjutnya yang mengenai pembahasan yang lain. Insyaallah, saya Fadlul Rahman Yusra sama Ustadz guru kita, Ustadz Fakhrizal Idris, mewakili kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan selamat mencari malam Lailatul Qadar dan selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan apa yang kita cari dan apa yang kita harapkan pada bulan Ramadan ini, dengan Ramadan ini merupakan bulan yang terbaik bagi kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.